Oke, selamat datang di video semi-semi podcast gue. Buat kalian yang mampir di video ini bisa didengerinnya aja, nggak mesti ditonton. Karena di video kali ini gue lebih banyak bacain berita atau artikel dibandingkan gue ngasih visualnya di video ini. Oke, pembahasan kali ini yang gue angkat adalah belum genap setahun dirilis Apple Pay Later ditutup. Nah, gila sih, apa ini? Bisnisnya kurang subur nih si Apple, gimana sih ya kan? Seharusnya calling gue dulu lah kalau mau launching bisnis-bisnis kecil-kecilan yang baru ya. Contoh kayak Apple Pay Later ini, calling gue kan bisa DM di IG gitu. Nanti gue kasih tahu spot-spot yang bagus ya, teknikal yang bagus buat buka jasa pay later, buat buka bisnis pay later. Seharusnya dibukanya di Indo cuy. Kalau buka di Indo, gue yakin gak bakal gulung tikar. Baru rilis berapa hari, limitnya langsung mentok semua, yakin gue. Indo tuh paling jago masalah pay later ya kan, ya kan cuy. Kita baca dulu beritanya ya kan. Apple akan menutup layanan financial Apple Pay Later. Jadi buat lo yang belum tahu ya, di luaran sana ada yang namanya Apple Pay Later ya. Tapi cuma ada di US, belum tersebar di berbagai negara, cuma di US aja lah intinya. Belum ada di Asia, apalagi di Indo belum. Padahal Apple Pay Later baru dirilis Oktober tahun 2023 lalu, atau kurang lebih 8 bulan. Anjay, baru 8 bulan cuy, udah tutup baik ya kan. Itu pun terbatas hanya di Amerika Serikat saja. Belum dirilis secara global. Apple Pay Later juga adalah layanan beli sekarang. Apple Pay Later adalah layanan beli sekarang, bayar nanti, mirip dengan Shopee Pay Later, GoPay Later, dan beberapa layanan sejenis di Indonesia. Kan gue bilang, ya, kalau mau pay letteran di Indo tuh jagonya cuy ya. Berkembang pesat lah ya, pinjol-pinjol ya kan, berbagai macam pinjol juga di sini berkembang biak secara masif ya kan. Nggak perlu tuh Apple Pay Later tuh ngiklanin di YouTube itu tuh kayak pinjol-pinjol yang beredar, nggak perlu. Karena user iPhone di Indo tuh banyak, cukup kasih notif aja. Hey guys, Apple Pay Later bisa naikin limit sekian-sekian juta, ya kan, cukup foto KTP, langsung limit sekian-sekian gitu. Itu nih gue baca lagi deh berita biar nggak kepanjangan nih video. Layanan ini akan memberikan pinjaman ke konsumen agar mereka bisa menikmati produk atau layanan terlebih dahulu dengan memanfaatkan pinjaman dari Apple Pay Later. Sebagai gantinya, Apple dikabarkan tengah menyiapkan fitur pinjaman baru di Apple Pay. Mulai akhir tahun ini, pengguna Apple di seluruh dunia akan bisa mengakses pinjaman cicilan yang ditawarkan lewat kartu kredit dan debit serta platform pembeli pinjaman saat melakukan pembayaran di Apple Pay. Jelas juru bicara si Apple bla 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 bla. Gue baca lagi, dengan penawaran pinjaman yang baru akan dirilis secara global ini, kami tidak akan lagi menawarkan Apple Pay Later di AS ya. Bagi pengguna Apple Pay Later yang masih memiliki tanggungan, diklaim masih bisa mengelola finansialnya dan membayar cicilan lewat aplikasi Apple Wallet. Di AS, pengguna Apple bisa mengajukan pinjaman di Apple Pay Later, ya kan, dengan $50 AS hingga $1.000, ya, atau klimaksnya pinjaman maksimalnya di 16 juta. Mereka dapat membagi pinjaman itu ke dalam 4 jenis pembayaran selama 6 minggu tanpa bunga. Dengan rencana penutupan Apple Pay Later, perusahaan asal Cupertino, California, AS itu juga tidak akan membuka pengajuan pinjaman sebagaimana dihimpun dari The Verge. Hal itu juga tertuang di laman resmi Apple. Apple Pay Later tidak lagi menawarkan pinjaman baru. Pinjaman Apple Pay Later yang sedang berjalan serta pembelian tidak akan terdampak, begitu bunyi keterangannya. Intinya Apple Pay Later ini udah ditutup sama si pihak Apple. So nanti ada bakal aplikasi barunya lagi. Gua nggak terlalu ngikutin, gue malas lah. Pokoknya kalau yang kayak ya vintage yang berbau dengan letter gitu, gue malas ngegubrisnya. Cuman gue kasih info aja ke kalian semua ya, bahwa Apple Pay Later di US sudah ditutup.